Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat serta nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki dan keimanan. Sebuah kenikmatan yang luar biasa manakala kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada adalah sebuah keimanan yang tidak diberikan kepada semua manusia. Saudara sekalian, bahwasanya kita ini hidup, biasanya orang di sudut-sudut mana bicara tentang investasi. Saat ini investasinya apa ya? Kamu punya investasi apa? Saya punya modal ini untuk investasi apa? Banyak orang yang tertarik membicarakan investasi. Sehingga begitu tertariknya membahas tentang investasi, sampai-sampai ada orang yang tertipu miliaran rupiah, yaitu ikut investasi bodong, ya, yang sekarang ditangani oleh aparat yang berwenang. Kerugian luar biasa, ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Orang tertipu begitu saja. Karena apa? Salah di dalam menanamkan investasi. Padahal investasi yang dimaksud untuk bekal apa itu? Hidup di dunia, untuk persiapan hari tua. Saudara sekalian, hidup ini tidak cukup hari tua saja. Setelah hari tua ada yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap diri pasti akan merasakan mati. Hari-hari yang ada adalah hari-hari pengurangan usia kita, bukan tambah usia. Hari ini kurang 1 hari, besok kurang 1 hari lagi, besok lagi hari raya kurang 1 bulan, besok tahun baru kurang sekian bulan, terus akhirnya kita selesai. Nah, setelah kematian perlu bekal enggak? Hidup saja yang pendek perlu bekal. Kalau nggak punya bekal kita bingung. Pak, saya nggak punya kerjaan Pak, gimana ini Pak? Masa depan saya bagaimana Pak? Oh, gitu. Itu nggak punya pekerjaan bingung. Kalau setelah mati, kalau tanpa investasi nggak punya bekal apa-apa, celakalah. Celakalah. Maka kita jangan hanya berburu investasi dunia, tapi juga harus menanamkan investasi akhirat untuk bekal hidup di hari akhir nanti. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surat Al-Baqarah. Berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, kembali lagi takwa. Marilah kita mengoreksi bekal ketakwaan kita masing-masing. Sudah berapa persen? Mungkin sudah punya 10%. Tingkatkan jadi 20%. Tingkatkan lagi jadi 50%. Tingkatkan lagi jadi 75%. Bahkan sampai 100%.
sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah yang sungguh-sungguh takwa. Jadi perintahnya tidak takwalah kepada Allah gitu saja, enggak. Bertakwalah pada Allah yang sungguh-sungguh takwa. Sungguh-sungguh takwa itu harus serius betul. Jadi kalau kerja yang serius, yang ngelembur, yang panjang, yang tidak males gitu. Takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Betapa pentingnya kita berbekal ketakwaan. Marilah kita tingkatkan terus ketakwaan ini, sehingga akhirnya akhir hayat menjadi itu yang dinamakan husnul khotimah. Akhir hayat yang baik adalah akhir hayat ketakwaan yang optimal, ketakwaan yang paling hebat. Kalau kita menjadi orang yang takwa yang hebat, itu kita orang yang top markotop seluruh alam semesta. Jadi orang yang top markotop di sisi Allah itu bukan gubernur, bukan presiden, bukan raja. Jadi bukan raja terus dihormati sama malaikat-malaikat, enggak. Bisa jadi raja itu di belakang sana. Yang dihormati itu orang yang biasa-biasa saja, orang yang miskin saja mungkin, tapi ketakwaannya hebat. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Bukan yang paling kaya di antara kamu sekalian. Bukan yang paling ganteng di antara kamu sekalian. Bukan yang paling cantik di antara kamu sekalian. Tapi yang paling takwa. Maka kita berdiam dirilah. Bisa berdiam diri, tekun, tumak ninah, istiqomah, yang taat. Ya, takwa yang bagaimana? Takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Kalau semua orang itu mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjadi orang takwa, Allah itu rezeki itu diparingi. Rezeki itu disokkan begitu saja. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu negeri ini mau iman dan takwa, saya bukakan itu rahmat berkahnya langit dan bumi ini untuk penduduk itu. Ya. Dan ini bisa kita buktikan ketika satu rumah sendiri, satu keluarga ini takwa semua, gampang rezekinya, tentrem rumah tangganya, adem kekeluargaannya, menjadi barokah. Ya, masa depannya cerah, tidak punya utang banyak, ya, tidak sakit-sakitan. Allah menolong. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.